잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 이도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Pertama-tama kita reset dulu routernya dengan cara klik sistem, klik reset configuration, lalu checklist pada no default configuration, lalu klik reset configuration, dan yes. Kita tunggu. Nah, keluar hingga login kembali. Nah, jika sudah seperti ini, kita beri nama dengan klik sistem, klik identity, beri nama router, lalu apply OK. Lalu kita ke IP, klik DHCP client, tambah. Untuk interface-nya kita pilih Ether 1, lalu apply OK. Selanjutnya klik IP, klik address, tambah, lalu masukkan addressnya 192.168.100.1/25. Untuk interface-nya kita pilih Ether 2, lalu apply OK. Tambahkan lagi di sini addressnya 192.168.200.1/24. Interface-nya kita pilih Ether 3, lalu apply OK. Selanjutnya kita ke new terminal untuk memping Google. Ketik ping spasi google.com, lalu enter. Jika seperti ini, tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita ke close terlebih dahulu, lalu kita ke klik IP, klik firewall, pilih NAT, lalu tambahkan, pilih scan-nya NAT, lalu out interface-nya pilih Ether 1, lalu action-nya kita pilih Masquerade, play off. Lalu kita klik SN system, lalu SNTP client, lalu ke terminal untuk mendapatkan primary NTP server dan secondary NTP server. Klik enable-nya dulu, lalu kita ping. Di sini kita ketikkan ping spasi id titik pool titik ntp.org, lalu enter. Ketikkan lagi ping, hanya ubah pada ID-nya, ubah dengan Asia, lalu enter. Dan tinggal kita salin untuk ID, kita salin ke primary NTP server, lalu untuk secondary kita salinnya Asia. Jika seperti ini, tandanya gagal yang merah, dan kita coba ping kembali. Nah, jika sudah biru dua-duanya, maka itu sudah berhasil. Lalu apply OK. Lalu kita ke sistem, lalu klik clock. Time zone name-nya kita pilih Asia garis miring Jakarta. Lalu apply OK ya. Lalu sekarang kita klik IP, klik web proxy, checklist pada bagian enable dan anonymous. Ketikkan di chat administrasinya Sylvia, itu nama saya, bebas. Lalu ketik SMKN 1 Purwakarta titik SCH titik ID, lalu apply OK. Selanjutnya klik IP, klik DHCP server, lalu klik pada DHCP, tambahkan DHCP setup. Kita pilih interface-nya, kita pilih Ether 2, next hingga give
outnya kita ubah pada bagian belakangnya jadi 100. Lalu next hingga akhir. Kita tambahkan lagi ethernya, ether 3, lalu give outnya kita ubah lagi ke 100. Lalu kita ke IP, klik hotspot, tambah pada server, klik tambah, lalu klik hotspot setup, lalu interface-nya kita pilih ether 3, pilih next terus hingga DNS name. Kita ketikkan ukk2024.id, lalu next hingga akhir. Lalu kita ke sistem, lalu klik page, pastikan ada user manajernya ya. Jika tidak ada, harus mendownload dulu user manajernya. Lalu kita ke radius, klik tambah, lalu klik checklist pada bagian hotspot, lalu addressnya kita isi 127.0.0.1. Untuk secretnya kita isi UKK 2024, lalu apply OK. Lalu klik incoming, checklist pada bagian accept, lalu apply, lalu OK. Lalu kita ke IP, klik hotspot, ke server profil, lalu klik 2 kali pada bagian UKK 2024.id. Lalu kita ke radius, pilih yang radius, lalu checklist user radius, lalu apply OK. Lalu kita ke Chrome untuk menyeting micro untuk usernya. Buat user, ketikkan 192.168.1/userman, lalu enter. Loginnya kita ketik admin, lalu langsung klik login saja. Untuk mereset ini semua, kita ke Winbox terlebih dahulu, lalu ke new terminal, ketikkan tools, ketikkan tools spasi user strip manager spasi database, lalu clear, enter, pilih Y, ketik Y, lalu kita kembali ke Chrome, kita refresh. Nah, ini sudah ya, udah tidak ada lagi. Kita ke router, lalu pilih add, new, lalu namanya kita namakan UKK 2024, lalu IP addressnya 127.0.0.1. Untuk secretnya kita UKK 2024 juga. Untuk tim zone-nya pilih yang plus 0700. Lalu ke profil, tambahkan profilnya dengan ketik profil 1, lalu create. Jika sudah, kita ke limit session, lalu add new, kasih nama limit 1, lalu add. Lalu ke profil, pilih add new limits. Pada timesnya kita ubah menjadi jam 7.00 dan jam 16 atau jam 17. Lalu klik limitnya, lalu ada. Jika sudah, kita save profil,
lalu ke router, lalu ke user, lalu add, klik batch. Untuk number of pesannya bebas. Di sini saya 20. Di sini saya nambahkan UKK 2024. Lalu user linknya 3, password 3, profilnya kita pilih profil 1. Nah, sudah jadi usernya. Selanjutnya kita akan setting TP-Link. Tambahkan pada Chrome-nya, kita ketik 192.168.0.254, lalu enter. Nah, di sini bisa masukkan passwordnya bebas. Di sini saya memasukkan admin 123, lalu konfirmasi confirm passwordnya pun sama, lalu start. Di sini kita pilih next, lalu pada wireless network name kita bebas. Di sini saya pakai nama saya sendiri, Sylvia, lalu proxy UKK app, lalu security-nya pilih disable wire security, lalu next, lalu LAN tipenya kita pilih yang status IP, lalu pada IP address-nya tambahkan 20 pada bagian 0. Untuk HCP servernya kita pilih disable, lalu next, lalu klik finish. Tunggu hingga loadingnya selesai. Kembali ke mikrotiknya, lalu kita coba di handphone untuk loginnya apakah terhubung atau tidak. Cari yang kita buat tadi, lalu masukkan pada salah satu user ya, pilih yang mana saja. Di sini saya pilih yang paling atas, lalu masukkan UKK 2024 G9T, lalu passwordnya K2E, enter. Saya klik saja ya. Nah, ini sudah tersambung, berarti sudah berhasil ya. Lalu kita ke Winbox, balik lagi ke Winbox, lalu pilih IP, klik firewall, lalu pada filter URL kita tambahkan. Di chain-nya kita pilih input, lalu di screen address-nya kita masukkan 192.168.100.2 strip 192.168.100.50. Lalu untuk protokolnya kita pilih ICMP, kita pilih actionnya juga, pilih drop, lalu apply OK, lalu kita klik ke change adapter option, lalu klik yang Ether, lalu pilih properties, lalu pilih internet protocol version 4, pilih properties, lalu ubah ke use following IP address, masukkan IP addressnya 192.168.110, lalu subnet maxnya hanya diklik, lalu sudah muncul. Untuk default gateway-nya masukkan 192.168.101, lalu klik OK, lalu close. Kita ke command prompt untuk mengeping apakah berhasil
pertama-tama ping ke IP hotspotnya yang ada di handphone satu. Nah, di sini harus reply ya. Yang kedua, kita ngeping ke IP gateway router. Di sini harus RTO atau request timeout. Jika begini berarti tandanya sudah berhasil. Kita kembali ke Winbox, lalu ke IP firewall lagi, lalu ke fitur rules lagi, tambah change-nya sekarang forward, RC-nya address 192.168.100.51 strip 192.168.100.100. Di sini masukkan DST address-nya, ketikan 192.168.100.200 lalu 0/24. Untuk protokolnya sama ICMP. Lalu ke action, pilih drop, apply awk. Kita ke change adapter lagi, change adapter, lalu ke ether seperti tadi, ke ethernet, lalu pilih properties, kita addressnya ganti belakang addressnya jadi 100, lalu awk, lalu kelas, lalu kita ke command from lagi. Sekarang untuk IP hotspotnya kita di sini harus RTO, dan untuk IP gateway routernya harus reply. Nah, ini sudah berhasil ya. Lalu kita ke Winbox lagi, pilih IP, lalu klik firewall, tambah kembali di filter rules, lalu general. Pada change-nya kita pilih input, lalu actionnya kita pilih log, lalu pada bagian log kita checklist, lalu ketikkan pada log prefix akses strip ke strip router, lalu strip apply oke. Selanjutnya kita ke sistem, klik logging, lalu tambah pada prefixnya kita masukkan yang seperti tadi, yaitu akses strip ke router, lalu actionnya pilih this, lalu apply all, lalu kita ke log, klik log, kita cek. Nah, di sini sudah akses ke router ya, seperti yang kita ketik tadi. Lalu kita ke firewall lagi, kita pada bagian NAT general, lalu change-nya kita pilih DST-NAT, lalu protokolnya kita pilih TCP, lalu DST-nya kita masukkan 80, action-nya pilih redirect, lalu to port-nya masukkan 80, lalu apply awk, lalu ke filter rules lagi, tambah di generalnya tetap forward, lalu advance-nya di konten kita pilih situs yang akan diblok. Di sini situs linux.org, lalu actionnya pilih drop, apply awk. Nah, tambahkan lagi sama actionnya drop, lalu advance-nya .m cafe, lalu generalnya tetap forward.
apply OK, lalu tambah lagi forward tutup advance-nya titik mp3, actionnya drop, lalu apply OK. Lalu selanjutnya kita ke IP, lalu pilih web proxy, pilih akses, lalu tambah. Pada partnya kita ketikkan situs yang akan dibloknya dengan menggunakan kurungan bintang, lalu di tengahnya mp3, lalu actionnya pilih ini, apply OK. Lalu tambah patch-nya, kita tambah bintang lagi, lalu mkv, lalu actionnya pilih ini, lalu apply OK. Lalu kita coba apakah sudah keblok atau tidak dengan cara ke Chrome, lalu ketikkan linux.org. Nah, ini sudah berhasil, tapi untuk mendapatkan yang mp3 dan mkv kita perlu internet. Kita ke change adapter, lalu kita ke internet protocol version, lalu tambahkan di DNS servernya 8.8.8, lalu bawahnya 8.8.4.4 supaya ada internetnya. Lalu kita ke Chrome lagi untuk mengetes apakah sudah terblok atau belum. Ini di refresh saja sekali. Kita ketik terlebih dahulu index, kita klik tambah, lalu ketikkan index mp3, lalu klik yang mana saja. Nah, ini sudah berhasil. Lalu ketikkan lagi yang mkv, index mkv, lalu enter. Sama ini juga pilih situs mana saja, website mana saja, tampilannya akan seperti ini. Jika seperti ini tandanya sudah berhasil, dan yang Linux pun sudah berhasil. Lalu cara membuka blokannya yaitu dengan cara ke setting, lalu kita klikkan proxy, lalu pilih yang bagian proxy setting, lalu pada proxy servernya kita on kan, lalu save, kita cek. Nah, kita refresh. Nah, Linux ini sudah terbuka ya, tinggal mp3 dan mkv. Caranya ke Winbox, lalu ke IP, klik web proxy, lalu ke akses, lalu disablekan mp3 dan mkv, lalu refresh di Chrome ya. Nah, ini sudah terbuka ya blokannya.